Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan dari Universitas Pamulang, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, kelas 08 TPLP 16, NIM 2110 1140 1127 dengan dosen pengampu Ibu Intan Kumalasari, Eskomenkom. Terima kasih kepada Bu Intan yang telah memberikan tugas pada saya. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi mata kuliah interaksi manusia dengan komputer. Langsung saja kita akan membahas studi kasus tentang sistem bersensor ganda. Apa yang dimaksud dengan sistem bersensor ganda? Nah, sistem bersensor ganda atau juga disebut dengan sistem multisensor adalah sistem yang menggunakan lebih dari satu jenis sensor untuk mengumpulkan data atau informasi. Tujuannya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan akurat tentang suatu objek atau lingkungan dengan menggabungkan data dari berbagai sumber sensor. Nah, dalam studi kasus ini kita mempunyai contoh di kota New York. Nah, di New York ini ingin meningkatkan pengalaman wisatawan dengan meluncurkan proyek wisata cerdas. Salah satu komponen utamanya adalah papan informasi publik interaktif yang akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis seperti objek wisata populer dan pusat informasi turis. Tujuan utamanya untuk menyediakan informasi yang relevan dan mudah diakses, sekaligus mempromosikan interaksi yang higienis di era pasca pandemi. Nah, tim proyek telah menetapkan bahwa papan ini harus menggunakan sistem bersensor ganda. Nah, yang pertama itu ada sensor jarak atau proximity sensor. Nah, proximity sensor ini untuk mendeteksi kehadiran pengunjung di dekat papan dan seberapa dekat mereka berdiri. Nah, dengan adanya sensor jarak ini, pengunjung dapat terdeteksi hanya melalui sensor jarak. Nah, yang kedua itu sensor pengenalan gestur tangan atau gesture recognition sensor. Nah, sensor ini memungkinkan pengunjung berinteraksi dengan antar muka tanpa menyentuh layar, seperti menggeser halaman, memilih opsi, atau memperbesar gambar hanya dengan gerakan tangan. Nah, contohnya untuk sensor pengenalan gestur tangan itu, kalau kalian mempunyai HP ya, kalau di HP saya itu kalau kalian selfie itu ada mode gesture tangan ya. Sensor gesture tangan itu kalau kalian selfie, kalian tinggal tangannya seperti ini. Nah, telapak tangan yang menggunakan telapak tangan. Nah, itu merupakan sensor pengenalan gesture tangan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang diuraikan secara lisan. Nah, sebelum itu kita akan memberikan rekomendasi kepada tim proyek dan menganalisa. Nah, jadi di sini analisanya kita dengan menggunakan sensor jarak itu fungsinya mendeteksi keberadaan pengguna dan jaraknya terhadap papan. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaatnya ini untuk menghemat energi dengan mengaktifkan layar hanya saat ada pengguna. Yang kedua, menyesuaikan tampilan berdasarkan jarak, misalnya memperbesar teks saat pengguna menjauh. Yang ketiga itu mengaktifkan mode standby otomatis saat tidak ada interaksi. Nah, untuk sensor pengenalan gesture tangan ini fungsinya untuk memungkinkan interaksi tanpa sentuhan melalui gerakan tangan. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama itu meningkatkan higienitas, cocok di tempat umum seperti museum, pameran, atau ruang publik lainnya. Yang kedua itu memberikan pengalaman interaktif yang futuristik dan menarik. Yang ketiga, berguna untuk pengguna dengan keterbatasan mobilitas. Nah, dalam studi kasus ini kita ada 3 pertanyaan yang akan diuraikan secara lisan. Yang pertama itu, bagaimana kombinasi sensor jarak dan sensor gesture tangan ini dapat secara signifikan meningkatkan pengalaman interaksi pengguna dibandingkan dengan papan informasi tradisional atau layar sentuh biasa. Nah, yang kedua itu, bagaimana Anda akan merancang antarmuka pengguna atau UI dan pengalaman pengguna atau UX agar ramah bagi berbagai jenis wisatawan, misalnya anak-anak, lansia, penyandang disabilitas motorik ringan yang mungkin belum familiar dengan interaksi gesture. Berikan contoh elemen desain spesifiknya. Nah, yang ketiga, sebagai seorang calon sarjana yang akan menjadi bagian dari inovator di masa depan,
Analisis dan jelaskan secara singkat bagaimana pergeseran paradigma interaksi telah terjadi dari era Command Line Interface (CLI) menuju Graphical User Interface (GUI), lalu ke Natural User Interface atau NUI, dan seterusnya. Menurut Anda, faktor-faktor kunci apa saja yang mendorong percepatan evolusi ini? Misalnya kemajuan perangkat keras, kebutuhan pengguna, atau inovasi software. Untuk jawaban nomor 1, kombinasi sensor jarak plus gesture tangan itu memiliki beberapa keunggulan dibandingkan papan tradisional atau layar sentuh. Nah, di sini ada beberapa aspek. Yang pertama itu aspek interaktivitas, dan yang kedua aspek aksesibilitas. Nah, papan tradisionalnya ini statis dan satu arah. Nah, untuk layar sentuhnya itu interaktif tapi butuh sentuhan fisik. Nah, kombinasi pro gesture-nya itu interaktif tanpa futuristik untuk aspek interaktivitas. Nah, sedangkan aspek aksesibilitasnya ini untuk papan tradisionalnya terbatas. Nah, untuk layar sentuhnya tidak semua mudah dijangkau oleh anak-anak dan lansia. Kombinasi pro gesture-nya itu fleksibel dan jarak. Oke. Dan jawaban nomor 2 itu perancangan UI UX ramah untuk semua wisatawan. Nah, di sini dia mempunyai prinsip. Nah, mengacu pada prinsip inclusive design dan design for all. Berikut pendekatan dan contoh elemen spesifiknya. Yang pertama itu antarmuka visual. Nah, antarmuka visual ini ada dua ya. Dia ada icon besar dan kontras tinggi. Contohnya icon panah untuk navigasi dibuat besar dengan warna kontras putih di atas latar biru gelap. Nah, yang kedua itu teks multibahasa dan simbol. Nah, tombol atau instruksi dalam bahasa lokal plus ikon universal, misalnya bendera untuk pilih bahasa. Nah, yang kedua itu interaksi, gesture yang disederhanakan. Nah, gesture dasar dan natural. Nah, itu contohnya kalau misalkan kalian geser tangan ke kanan itu next. Nah, kalau misalkan angkat tangan itu pilih. Nah, untuk menunjuk itu highlight. Nah, tampilan panduan gerakan animatif atau onboarding itu contohnya ketika pengguna pertama kali mendekat, tampilan animasi tangan dengan teks gerakan tangan ke kanan untuk lanjut. Oke. Nah, dukungan untuk kelompok khusus. Nah, itu ada 3 ya. Yang pertama untuk anak-anak. Nah, antarmuka dengan ilustrasi lucu, maskot, dan suara narasi. Nah, lansianya itu teksnya besar dan tombol jarak jauh. Waktu respon lebih panjang agar mereka tidak merasa terburu-buru. Nah, untuk disabilitas motorik ringannya, sistem bisa mengenali gesture lambat dan sudut gerak yang lebih sempit. Dan yang kedua, sediakan juga opsi kontrol suara atau mode bantuan khusus. Nah, pertanyaan nomor 3 ini analisis evolusi antarmuka, yaitu dari CLI, GUI, dan NUI. Oke. Evolusinya itu dari era CLI Command Line Interface itu antarmukanya masih berbasis teks. Nah, ciri-cirinya itu butuh hafalan perintah. Contohnya MS-DOS, Unix Shell. Nah, untuk era GUI Graphical User Interface itu antarmukanya visual dan klik. Nah, ciri-cirinya icon, menu, drag and drop. Nah, itu untuk GUI. Nah, contohnya itu Windows dan macOS yang kita gunakan saat ini. Untuk NUI itu Natural User Interface itu antarmukanya alami dan intuitif. Nah, ciri-cirinya itu gerakan, suara, dan sentuhan. Untuk faktor-faktor kunci percepatan evolusi, nah, yang pertama ada kemajuan perangkat keras. Nah, kemajuan perangkat keras ini yaitu sensor gesture, kamera depth, mikrofon pintar, layar sentuh, kapasitif. Nah, yang kedua itu kebutuhan pengguna. Nah, kebutuhan pengguna ini ingin interaksi cepat, mudah, dan alami tanpa belajar terlalu banyak. Nah, yang ketiga itu inovasi perangkat lunak, software. Nah, contohnya itu machine learning dan computer vision membuat sistem bisa mengenali pola suara atau ekspresi pengguna. Yang keempat itu ketersediaan platform terbuka. Nah, adanya API atau SDK untuk gesture, AR, dan pengenalan suara mempercepat adopsi luas oleh developer. Nah, kesimpulannya, interaksi manusia dengan komputer sedang bergerak menuju pengalaman yang semakin alami,
personal, dan kontekstual. Inovasi seperti kombinasi sensor jarak dan gesture bukan sekedar peningkatan teknis, melainkan bagian dari transformasi budaya dalam cara manusia dan mesin berkomunikasi. Nah, dari 3 pertanyaan sudah saya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.